Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita pada malam hari ini bisa sama-sama bergabung bersekutu bersama di dalam Mezbah Doa online. Saudara-saudari sekalian, kita sudah memasuki masa Advent yang pertama. Ini adalah masa-masa menjelang kita merayakan Natal. Saudara-saudari sekalian, gereja mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita secara sungguh-sungguh untuk memperingati dan merayakan Natal pada tahun ini. Oleh karena itu gereja mengundang saudara-saudari sekalian untuk sama-sama mengambil waktu puasa setiap hari Kamis dari pagi jam 8 hingga sore jam 6 sore. Mari dengan menggunakan waktu berpuasa ini kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita juga lebih banyak mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya kita mempergunakan kesempatan ini untuk lebih siap hati merayakan Natal. Apalagi Natal pada tahun ini kita rayakan di dalam masa-masa masih pandemi. Biarlah kiranya belas kasihan Tuhan turun atas kita semua. Mari saudara-saudari sekalian, sebelum kita masuk mezbah doa, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari yang kami sudah lewati. Dan Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memimpin kami sampai pada minggu Advent yang pertama ini. Tuhan, kami memohon, biarlah kiranya mezbah doa pada malam hari ini juga terus menguatkan dan meneguhkan kami. Semakin membukakan kepada masing-masing kami, siapa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya melalui mezbah doa pada malam hari ini, kami semakin diingatkan kembali bagaimana sikap hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memimpin mezbah doa kami pada malam hari ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Tuhan buka hati kami dan Tuhan juga pakai firman yang ada untuk memeriksa dan meneguhkan hati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini, tema mezbah doa kita berjudul Lupa Lagi. Bukan karena kita lupa lagi akan sesuatu hal, saudara-saudara, tetapi karena kita akan membahas sekali lagi tema berjudul Lupa. Tema ini sudah dibahas di dalam khotbah Minggu Advent yang pertama dan kita akan merenungkannya sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, di dalam khotbah Minggu Advent yang pertama kemarin,
Pengkhotbah mengatakan bahwa kita manusia adalah manusia yang berdosa. Dan salah satu sifat daripada manusia berdosa adalah suka lupa. Pengkhotbahnya bahkan mengatakan demikian. Kalau di muka bumi ini ada seseorang yang mengatakan bahwa dia tidak pernah lupa, saudara-saudara, saya yakin, kata pengkhotbahnya, bahwa orang tersebut pasti lupa kalau dia pernah lupa. Betul, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh pengkhotbah tersebut. Tidak mungkin ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah lupa. Lupa ada yang sifatnya kecil, tetapi lupa ada juga yang sifatnya besar. Ada orang yang sedikit lupa, ada orang yang juga banyak lupa. Tetapi tidak mungkin ada orang yang tidak pernah lupa, saudara-saudara. Tetapi lupa itu bukan hanya terjadi di dalam keseharian hidup kita saja, saudara-saudara. Lupa pun juga menyerang ke dalam kerohanian kita. Di hadapan Tuhan kita pun juga mungkin bisa lupa akan dirinya, akan perbuatannya, akan janjinya, akan mujizatnya dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kita bisa lupa rohani secara kecil atau minor, saudara-saudara. Tetapi kita juga bisa lupa secara rohani dalam sikap yang fatal, saudara-saudara. Dan ketika kita lupa yang fatal tersebut, saudara, kita akan menemukan hal tersebut akan membuat Tuhan itu menjadi kecewa, berduka terhadap kita, dan bahkan membangkitkan marahnya kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam khotbah Minggu Advent yang pertama kemarin diceritakan tentang bagaimana Tuhan menyindir dengan sangat keras bangsa Israel. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ketiga, Tuhan menyindir bangsa Israel karena bangsa Israel itu sifat pelupa di dalam hal rohaninya, sungguh keterlaluan. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan demikian. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya, saudara-saudara. Saudara, kita semua tahu bahwa lembu dan keledai adalah binatang-binatang yang cenderung bodoh. Dan makanya kita punya peribahasa di dalam bahasa Indonesia, sebodoh-bodohnya keledai, dia tidak akan kecemplung ke dalam lubang yang sama 3 kali. Tetapi itu membuktikan bahwa keledai itu bodoh, saudara. Tetapi sebodoh-bodohnya keledai dan lembu, Alkitab mengatakan bahwa umat Tuhan lebih bodoh daripada kedua binatang bodoh ini. Lembu dan keledai, mereka mengenal pemiliknya, mereka mengenal kandangnya, saudara-saudara. Tetapi umat Tuhan itu tidak mengenal penciptanya dan tidak mengenal isi hati sang penciptanya. Bangsa Israel itu dikatakan terlalu parah lupanya di dalam hal rohani ini. Bangsa Israel lupa bagaimana Allah sudah berbuat sedemikian baik kepada diri mereka. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita ketahui bangsa Israel itu lupa apa saja terhadap kebaikan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, bangsa Israel lupa bahwa Allah sudah memilih mereka dari sekian banyak suku bangsa. Tuhan memilih mereka. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka kalau bisa dipilih oleh Tuhan itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan itu teramat istimewa. Sayangnya, mereka lupa kalau Tuhan sudah memilih mereka. Yang kedua, saudara, bangsa Israel lupa bagaimana Tuhan Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Waktu mereka diperbudak di Mesir, mereka merintih dan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan dengar. Dan Tuhan bebaskan mereka dengan begitu luar biasa. Tetapi segera saja setelah Tuhan membebaskan mereka, enggak berapa lama mereka berdosa di hadapan Tuhan dan melupakan kebaikan Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ saja, saudara-saudara sekalian. Bangsa Israel juga dikatakan lupa
bagaimana Tuhan sudah memelihara mereka dengan ajaib selama mereka berjalan di padang gurun. Mereka tidak mengusahakan mencari air, Tuhan keluarkan air daripada batu. Mereka tidak bercocok tanam, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka roti yang turun dari surga. Mereka tidak berburu mencari makanan dan daging, Tuhan kirimkan kepada mereka. Burung datang ke hadapan mereka untuk dimakan. Dan masih banyak keajaiban-keajaiban yang lainnya lagi. Tetapi mereka lupa akan semua kebaikan tersebut. Dan mereka bahkan menggerutu, berkata bahwa kehidupan mereka di Mesir masih jauh lebih enak daripada mereka di padang gurun. Itu sebuah kecelakaan, saudara. Lupa yang sangat parah sekali. Memang kita tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa tinggal di padang gurun adalah sebuah kondisi yang tidak ideal. Tetapi saudara-saudara, kalau kita harus memilih antara tinggal di perbudakan dengan tinggal di padang gurun tetapi merdeka, seharusnya sebagai manusia yang normal, saudara-saudara, kita akan lebih bersyukur dan memilih tinggal di padang gurun yang tidak terlalu ideal tetapi di dalam kondisi merdeka. Bahkan makan minum segala macam dicukupkan oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel ini tidak, saudara. Mereka malah lebih memilih tinggal di dalam perbudakan daripada hidup secara tidak terlalu ideal di padang gurun. Padahal mereka di dalam padang gurun, mereka merdeka dan disertai Tuhan. Jadi paling tidak ada 3 hal ini, saudara. Bangsa Israel lupa terhadap kebaikan Tuhan. Lalu hal apa saja sih yang menyebabkan mereka lupa akan Tuhan dan kebaikan? Dalam khotbah Advent yang pertama kemarin dikatakan paling tidak ada 4 unsur yang menyebabkan mereka itu lupa akan Tuhan dan kebaikan. Yang pertama, saudara-saudara, adalah sifat daripada rakusnya mereka. Dan yang kedua adalah sifat tidak puasnya mereka. Dan yang ketiga, saudara, sifat ketidaksabaran mereka. Dan yang keempat, mereka ragu akan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, keempat sifat ini, saudara, membuat mereka menjadi tidak bisa ingat akan Tuhan mereka dan tidak bisa ingat akan kebaikan yang sudah pernah terjadi di masa sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara mengingat satu buah lagu, hitung berkat satu persatu dan ingatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara sekalian, lagu itu dibuat dengan sebuah kesadaran bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, kita dipenuhi oleh kerakusan kita karena dosa di dalam diri. Kita dipenuhi oleh ketidakpuasan kita karena dosa di dalam diri. Dan ketika kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan, itu juga karena dosa di dalam diri. Dan pada akhirnya kita ragu akan penyertaan Tuhan, itu juga karena dosa di dalam diri. Semua hal tersebut, saudara, sifat-sifat itu terus mengikat dan menggerogoti kita, sehingga kita menjadi sulit mengingat Tuhan dan berkat-Nya dan pemeliharaannya di masa lampau. Lagu itu dibuat, saudara, untuk mengingatkan kepada kita, mari saudara, kita menghitung penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan satu persatu yang pernah diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi ironi tentang bangsa Israel tersebut tidak berakhir di dalam bangsa mereka saja. Bukan berakhir di dalam masa mereka saja. Ironi tersebut terus terjadi di dalam perjalanan sejarah, saudara. Ketika bangsa Israel pada akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan, segera mereka lupa akan peringatan Tuhan. Agar mereka tidak menyembah berhala, tetap menyembah kepada Tuhan
karena Tuhanlah yang memelihara hidupmu. Tetapi mereka segera lupa karena daya tarik berhala-berhala lain yang ada di dalam tanah Kanaan. Akibatnya, saudara-saudara, mereka segera setelah itu mengalami masa kegelapan rohani seperti yang tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim. Begitu panjang waktu, ratusan tahun, saudara. Tidak berhenti sampai di dalam masa itu saja, saudara-saudara. Maju lagi ketika masuk kepada zaman raja-raja di Israel. Bangsa Israel menolak akan Tuhan untuk menjadi raja mereka. Mereka tidak puas. Mereka meragukan Tuhan. Dan mereka meminta agar diberi raja yang manusia. Memilih Raja Saul, kemudian memilih Raja Daud, dan raja-raja selanjutnya. Akibatnya, saudara-saudara, sejak masuk ke dalam zaman raja-raja, bangsa Israel itu mengalami kemerosotan rohani. Dari satu raja menuju ke raja yang lain, makin lama makin turun, bukan makin naik, saudara-saudara, kerohanian mereka. Dan sampai pada akhirnya Tuhan tidak tahan lagi, Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke dalam pembuangan di Babilonia. Tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Maju lagi sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Lalu dicatat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Di situ ditulis demikian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi sayangnya, dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, saudara. Mereka lupa, saudara, kepada penciptanya. Mereka tidak mengenali calon penebus mereka. Mereka menolak Yesus Kristus. Yesus, anak Allah, adalah Tuhan dan pencipta mereka. Datang ke dalam kesederhanaan di dalam kandang binatang yang kita rayakan sebagai Natal. Tetapi yang menjadi sedihnya, sebagian besar daripada mereka tidak mengenalnya, bahkan tidak menerimanya. Sehingga Yesus harus naik ke atas kayu salib untuk mati. Saudara-saudara sekalian, penyakit lupa ini tidak berhenti pada masa lampau saja, saudara. Tetapi penyakit lupa rohani itu terus bergulung-gulung ke dalam masa-masa selanjutnya. Bahkan saudara-saudara sekalian, gereja Tuhan, gereja sebagai umat Tuhan di masa-masa abad pertengahan pun juga mengalami penyakit lupa yang parah, saudara-saudara. Mereka lupa secara parah, secara rohani, saudara. Ketika pada saat itu Tuhan memberkati gereja Tuhan di daerah Eropa sana, Tuhan memberkati mereka dengan kelimpahan kuasa, kelimpahan harta, kelimpahan pengetahuan, dan kelimpahan ketenaran, saudara. Tetapi justru dengan kelimpahan-kelimpahan ini, saudara, akhirnya justru gereja terjebak di dalam keduniawian. Mereka menjadi korupsi secara harta. Mereka korupsi secara kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan. Mereka melakukan korupsi dalam penggunaan kekuatan militer. Mereka menyerang bangsa-bangsa lain dan agama lain. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, pemimpin-pemimpin agamanya dan juga jemaat-jemaat awamnya. Begitu banyak yang hidup di dalam ketidakpantasan moralitas seksual. Kalau zaman dulu, pastor itu tidak menikah. Tetapi bagaimana mungkin ada pastor-pastor di zaman-zaman itu bisa memiliki begitu banyak anak, tetapi tidak punya istri. Artinya, saudara, moralitasnya itu hancur lebur dalam hal seksual. Pemimpinnya seperti apa, maka jemaatnya pun seperti demikian. Itu sebabnya di zaman abad-abad pertengahan itu juga disebut sebagai abad-abad kegelapan. Karena gereja ketika diberkati oleh Tuhan begitu banyak, melimpah, justru mereka terperosok ke dalam keduniawian. Mereka melupakan Tuhan, mereka melupakan kebaikan Tuhan, dan mereka melupakan identitas mereka sebagai umat Tuhan yang seharusnya hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana dengan kita pada hari ini?
apakah ironi ini juga akan terus terulang? Apakah kita akan lupa lagi akan Tuhan dan kebaikan? Saudara-saudara sekalian, kita merayakan Natal. Kita merayakan minggu-minggu Advent Natal untuk memperingati hari Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Tetapi apa artinya Natal, saudara? Natal artinya kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita hanya memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus saja, tetapi tidak memiliki keterkaitan di dalam kerohanian kita, lalu apa artinya, saudara-saudara? Natal itu artinya adalah kita memperingati kelahiran baru di dalam hati kita, di mana Yesus Kristus bertahta, di mana kita kembali lagi kepada ingatan kita mula-mula bagaimana Dia datang untuk menebus kita, sehingga kita menyadari keberdosaan kita dan kita bertobat, dan kita sejak hari itu hari demi hari mengejar kekudusan di dalam Dia, mengejar kebenaran di dalam Dia. Kalau kita tidak memiliki semangat ini, saudara, maka memperingati Natal itu menjadi tidak ada artinya lagi bagi kita semua. Kita tidak boleh, saudara, lupa lagi seperti umat Tuhan di masa lampau. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat Natal pada kali ini, pada tahun ini, saudara, dirayakan di dalam masa pandemi, saudara. Orang boleh menginterpretasi apapun tentang kejadian pandemi ini, saudara. Tetapi satu yang saya percaya dan saya pahami, saudara, Tuhan hanya dengan menggunakan sedikit virus yang demikian kecil saja, saudara, sanggup untuk meruntuhkan, meremukkan umat manusia satu dunia ini. Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita itu sungguh-sungguh rapuh dan sangat butuh Tuhan, saudara. Kita sudah begitu maju, begitu modern, tetapi menghadapi virus itu, saudara, kita kalang kabut dan kacau balau hidup. Kalau kita bisa sampai pada hari ini berdiri, sehat, dikelilingi oleh keluarga kita, kita harus ingat satu hal. Jangan lupakan ini. Tuhan masih menyertai kita dan Tuhan itu baik. Mari, saudara, di dalam memasuki masa-masa Advent ini untuk memperingati Natal, jangan kita lupa lagi akan Tuhan dan penyertaannya dan kebaikannya. Mari kita sungguh-sungguh mengingat kembali bagaimana pengalaman kita pertama kali Yesus lahir di dalam hati kita, dan kita mengalami kelahiran baru. Sejak hari itu, saudara, kita harus mempertanggungjawabkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup di dalam kasih. Saya akan menutupnya dengan beberapa ayat yang mungkin bisa mengingatkan kita bersama bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan membacanya daripada Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, maksudnya adalah firman Tuhan, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh
perbuatan. Mari saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai 25. Jangan kita seperti orang yang baru saja memandang cermin, baru lihat sebentar terus kita lupa. Jangan kita cuma baru saja dengar, lalu kita segera lupakan firman Tuhan. Kita harus seperti di ayat yang ke-25 itu. Kita harus meneliti firman Tuhan yang sempurna itu. Firman yang memerdekakan orang-orang. Dan ketika kita bertekun di dalamnya, dan bukan cuma mendengarkannya untuk melupakannya, maka dan kemudian kita melakukannya, maka kita adalah menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Mari saudara, ketika kita menyambut Advent kita, menyambut Natal kita mempersiapkan diri dan hati kita secara sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat sekalian, kita sama-sama pada saat ini mengambil waktu sejenak untuk berdoa syafaat. Mari kita pertama-tama berdoa untuk kerohanian kita, agar apa yang tadi sudah kita dengar di dalam renungan kita, agar sifat kerakusan, sifat ketidakpuasan, sifat ketidaksabaran, dan keraguan jangan sampai mengaburkan pikiran kita sehingga kita melupakan Tuhan dan kebaikan-Nya. Mari kita pertama-tama berdoa untuk kerohanian kita, agar apa yang tadi sudah kita dengar di dalam renungan kita, agar sifat kerakusan, sifat ketidakpuasan, sifat ketidaksabaran, dan keraguan jangan sampai mengaburkan pikiran kita sehingga kita melupakan Tuhan dan kebaikan-Nya. Yang kedua, kita berdoa bagi persiapan hati jemaat, termasuk diri kita sendiri, di dalam memperingati Natal tahun ini. Biarlah kita menyambutnya dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati. Mari kita sama-sama mengingat pengalaman kita pertama kali lahir baru di dalam Kristus, di mana Dia lahir di dalam hati kita, dan kita merindukan dirinya. Semoga di dalam masa pandemi ini, peringatan Natal semakin nyata di dalam hati kita bersama. Yang ketiga, kita berdoa untuk gereja agar Tuhan membangkitkan kembali kerohanian jemaat di tempat ini, dan agar jemaat kembali merindukan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka. Yang keempat, kita berdoa agar berita Injil dapat semakin tersebar bersama dengan perayaan Natal di dalam masa pandemi ini. Agar di dalam kondisi yang sulit ini justru menjadi sebuah pendorong bagi banyak orang untuk datang mencari juru selamat.
Yang terakhir, kita berdoa untuk pemulihan dunia dari pandemi, agar vaksin dapat segera didistribusikan kepada banyak orang, agar ekonomi, agar keamanan dapat pulih sedia kala. Tetapi yang terutama, saudara-saudara sekalian, agar kerohanian banyak orang semakin peka dan dibukakan setelah melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami berdoa bersama-sama. Kami memohon ya Tuhan, agar Tuhan terus memeriksa hati kami, terus memeriksa pikiran kami. Ajar kami untuk mengetahui apakah jalan kami sudah serong dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami di jalan yang kekal, di dalam keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat mezbah doa pada malam hari ini. Biarlah kiranya perenungan pada malam hari ini mengingatkan kami agar kami tidak melupakan Engkau dan kebaikan. Agar kami juga tidak melupakan supaya kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, kekudusan-Mu, dan juga kasih-Mu.
Biarlah kiranya mezbah doa pada malam hari ini memperkenan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan juga penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari sekalian, mezbah doa kita telah selesai. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.